Ada yang gajinya sampai 3,5 sampai 4,9 juta juga. Ada yang gajinya sampai di atas 5 juta, yaitu di kisaran 5 sampai 6 juta. Nah, di sini kalian bisa pilih pekerjaan yang kalian inginkan sesuai dengan gaji ataupun sesuai dengan lokasi yang terdekat dengan tempat tinggal kalian. Ya, halo teman-teman semua, ketemu lagi sama gue Maijun di channel Maijun Tarlando Sinaga ya. Berhubung banyak banget dari teman-teman sekalian yang komen dan minta tolong untuk dibuatin tutorial tentang cara dapetin penghasilan yang cukup lumayan dan tentunya bisa kita jadiin sebagai alternatif untuk menambah penghasilan kita setiap bulannya. Nah, sesuai dengan permintaan teman-teman sekalian, di video kali ini gue udah siapin satu tutorial yang bisa kalian manfaatin dari internet untuk mendapatkan pekerjaan tetap dengan gaji UMR ataupun gaji yang sesuai dengan keinginan kalian masing-masing yang tentunya sesuai juga dengan lokasi tempat tinggal kalian masing-masing. Nah, melihat realita zaman sekarang, tingkat pengangguran di Indonesia saat ini tuh cenderung semakin bertambah ya teman-teman. Apalagi semenjak wabah COVID yang melanda beberapa tahun ke belakang, yang akhirnya menyebabkan banyak bisnis dan usaha harus rela bangkrut yang ujung-ujungnya berimbas kepada teman-teman ataupun saudara kita yang akhirnya harus rela juga untuk kehilangan pekerjaan mereka karena terpaksa harus di PHK. Nah, menanggapi hal tersebut, banyak dari teman-teman kita yang terkena PHK ini akhirnya mulai cari pekerjaan pengganti agar bisa tetap survive atau bertahan hidup di tengah ketidakpastian saat wabah COVID kemarin. Nah, tapi permasalahannya untuk cari pekerjaan pengganti ini ternyata cukup sulit bagi sebagian orang gitu. Karena nggak semua masyarakat kita tahu gimana cara yang benar yang harus mereka lakukan. Seperti gimana cara mulainya, kemudian apa aja yang perlu dipersiapkan, dan di mana sarana yang paling efektif yang bisa mereka pergunakan untuk mencari atau mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan skill ataupun kemampuan mereka masing-masing. Nah, menjawab hal tersebut, di video kali ini gue akan kasih tahu ke kalian salah satu ilmu berharga dari pengalaman karir gue selama 10 tahun terakhir dalam mendapatkan pekerjaan real ataupun pekerjaan tetap yang gajinya tuh setara atau bahkan di atas UMR hanya dengan manfaatin beberapa platform yang ada di internet. Dan salah satu dari platform tersebut yang akan kita bahas kali ini adalah Jobstreet ya teman-teman. Nah, buat kalian yang belum tahu apa itu Jobstreet, jadi Jobstreet ini adalah salah satu platform penyedia lowongan atau pekerjaan yang cukup besar di Indonesia bahkan di Asia. Dan melalui Jobstreet ini juga gue udah beberapa kali dapetin pekerjaan real, baik itu pekerjaan tetap ataupun part-time yang gajinya tuh setara atau bahkan di atas UMR. Nah, just info buat kalian, selama gue berkarir dan bekerja sama dengan banyak perusahaan selama lebih dari 10 tahun, jujurly Jobstreet ini adalah salah satu platform yang sangat efektif yang sering gue pakai untuk dapetin pekerjaan real dari beberapa perusahaan dengan gaji yang cukup lumayan untuk ukuran orang Indonesia. Nah, buat kalian yang mau tahu gimana cara pakainya, kemudian apa aja yang perlu dipersiapkan, hingga tips and trick apa aja yang harus kalian perhatikan agar kalian bisa dapetin pekerjaan yang sesuai dengan gaji yang kalian inginkan dari Jobstreet ini, baik itu untuk pekerjaan tetap ataupun buat teman-teman yang lagi cari alternatif income dan sedang berencana resign dari tempat teman-teman bekerja sekarang. Di sini gue akan kasih tahu semua rahasianya secara gratis hingga si profil Jobstreet kalian bisa tembus ke target perusahaan yang sedang kalian incer. Oke, jadi tanpa panjang lebar lagi, di sini gue akan kasih tahu step by stepnya dan apa aja yang perlu kalian persiapkan. Nah, pertama-tama di sini kalian langsung buka aja browser kalian. Kalau udah, di sini kalian langsung ketik aja alamat website dari si Jobstreet ini yang bernama jobstreet.com. Nah, kayak gini ya nulisnya, jobstreet.com. Atau kalian bisa juga langsung aja klik link Jobstreetnya yang ada di bawah ini ya. Nah, kalau udah, di sini kalian langsung klik enter. Nah, kalau misalkan nanti udah muncul tampilan kayak gini, di sini kalian langsung pilih aja negara Indonesia yang ada di sini ya. Ini kalian klik Indonesia. Nah, kemudian abis itu setelah kalian klik Indonesia, nanti akan muncul tampilan yang kayak gini. Nah, kalau udah muncul tampilan kayak gini, di sini kalian langsung klik aja mendaftar di sini. Nah, ini kalian klik mendaftar. Kemudian abis itu di sini kalian tinggal masukin nama kalian. Nah, gue contohin ya, misalkan di sini gue masukin nama gue itu Lionel Messi. Berarti ini nama depannya Lionel, kemudian nama belakangnya Messi. Nah, kalau misalkan kalian udah masukin nama kalian, tahap selanjutnya di sini kalian tinggal masukin atau daftarin aja alamat email yang mau kalian pakai untuk login ke dalam akun Jobstreet kalian. Oke, di sini gue contohin gue pakai alamat email gue yang ini. Kemudian abis itu di sini kalian tinggal bikin kata sandi kalian yang nantinya si kata sandi ini bisa kalian pergunakan atau kalian pakai untuk login ke dalam akun Jobstreet kalian. Dan perlu diperhatikan untuk kata sandi ini yang ada di Jobstreet ini itu tuh harus berisi dari kombinasi huruf kecil, huruf gede, ada angkanya dan ada spesial karakternya. Dan minimal harus terdiri dari 8 karakter ya, teman-teman.
Nah, kalau misalkan udah, ini kalian tinggal checklist aja yang ini ya, terima promosijobstreet.com. Kemudian abis itu di sini kalian klik mendaftar di sini. Nah, kemudian abis itu kalau misalkan di sini kalian udah selesai mendaftar, nanti akan ada tampilan halaman kayak gini. Nah, kalau udah muncul tampilan halaman kayak gini, ini tuh ada dua pilihan ya. Kalau misalkan di sini teman-teman adalah seseorang yang sebelumnya udah pernah bekerja di beberapa perusahaan dan udah memiliki pengalaman pekerjaan, kalian pilih yang ini ya, yang saya memiliki pengalaman pekerjaan. Tapi kalau misalkan di sini teman-teman belum pernah memiliki pengalaman pekerjaan sama sekali, atau misalkan teman-teman itu baru lulus sekolah, misalkan baru lulus SMA ataupun baru lulus kuliah, kalian bisa pilih yang ini ya, saya seorang mahasiswa atau baru lulus. Nah, di sini gue contohin buat teman-teman yang mungkin udah punya pengalaman pekerjaan sebelumnya. Nah, buat teman-teman yang udah pernah punya pengalaman pekerjaan sebelumnya, kalian bisa pilih yang ini, saya memiliki pengalaman pekerjaan. Kemudian abis itu kalian scroll ke bawah, lalu nanti di sini ada pilihan kewarganegaraan. Nah, di bagian kewarganegaraan ini kalian pilih Indonesia ya. Kemudian abis itu setelah kalian mengisi kewarganegaraan kalian dengan Indonesia, nah di bawahnya ini ada kolom spesialisasi yang diinginkan. Nah, kolom spesialisasi ini adalah kolom spesialisasi yang bisa kalian isi atau kalian pergunakan untuk dapetin pekerjaan yang sesuai dengan skill ataupun kemampuan kalian masing-masing. Nah, kayak misalkan gini ya, kalau misalkan ini gua klik di sini, nah nanti akan muncul tampilan kayak gini. Kalau misalkan pengalaman pekerjaan kalian sebelumnya adalah audit pajak atau berhubungan dengan auditor, kalian bisa pilih audit, kemudian ada staf administrasi dan masih banyak lagi gitu. Nah, untuk spesialisasi ini sendiri, kalian bebas ya, kalian bisa pilih maksimal sampai 5 spesialisasi yang mungkin sesuai dengan skill kalian ataupun pengalaman kalian bekerja sebelumnya. Nah, kayak misalkan ini ya, gue contohin. Di sini periklanan, kalian bisa pilih periklanan satu, kemudian yang kedua, di sini mungkin kalau kalian suka atau mungkin skill kalian itu berhubungan dengan akuntansi, kalian bisa pilih di sini akuntansi umum dan pembiayaan. Tapi kalau misalkan di sini kalian basicnya itu adalah seorang inputter atau seorang admin, ini ada pilihannya juga ya. Ada admin ya, di sini staff atau administrasi umum, kalian bisa pilih di sini. Nah, kemudian untuk yang ketiga, spesialisasi yang ketiga, kalau misalkan di sini kalian itu basicnya ada di bidang IT, ini ada pilihan IT yang berhubungan dengan jaringan. Kalau misalkan skill kalian ada di IT dan di jaringan, kalian bisa pilih yang ini ya, IT jaringan sistem. Nah, kemudian di sini kan udah gua pilih 4. Nah, di sini gua pilih satu lagi, spesialisasi yang mungkin sesuai dengan skill ataupun pengalaman kalian. Nah, di sini selain dari admin, kemudian IT, akuntansi dan periklanan, di sini kalian juga bisa pilih pekerjaan lainnya yang mungkin berhubungan dengan basic atau pengalaman kalian. Kayak misalkan di sini ya, ada yang berhubungan dengan hotel atau restoran. Kalau misalkan kalian sebelumnya pernah kerja di hotel atau mungkin pernah punya pengalaman kerja di restoran, kalian bisa pilih yang ini ya, makanan, minuman, atau pelayan restoran seperti waiters, barista, koki, dan lain-lain. Kalian bisa pilih ini. Nah, untuk pilihan spesialisasi ini sendiri sebenarnya cukup banyak ya. Kalian bisa sesuaikan dengan keinginan kalian masing-masing, mana yang menurut kalian paling cocok dengan kemampuan ataupun pengalaman kalian sebelumnya. Nah, kemudian abis itu kalau misalkan di sini kolom spesialisasi udah kalian isi sampai maksimal 5, di sini kalian tinggal scroll ke bawah, lalu kalian akan menemukan kolom yang berisi ekspektasi gaji bulanan kalian. Nah, di sini kalian tinggal masukin aja berapa gaji yang kalian harapkan ketika kalian mendapatkan pekerjaan di salah satu spesialisasi yang udah kalian masukin di sini gitu. Sehingga nanti ketika perusahaan tersebut ngelihat profil kalian, si perusahaan tersebut udah tahu nih berapa kira-kira kisaran gaji yang kita harapkan ketika kita bekerja dengan mereka. Nah, untuk gaji ini sendiri, gua saranin jangan mahal-mahal banget. Kalau bisa, kalian taruhnya jangan cantumin di atas UMR, tapi kalau bisa di bawah UMR. Kenapa? Karena biasanya perusahaan itu sekilas ketika ngelihat ekspektasi gaji kita, mereka tuh cenderung akan nyari yang bisa mereka bayar dengan gaji paling murah. Jadi di sini untuk kesan pertama, gua saranin kalian untuk ekspektasinya di bawah UMR dari lokasi di mana kalian berada. Nah, mungkin ada yang bertanya, wah bang, kalau misalkan gajinya kecil kan itu nanti nggak sesuai dengan kebutuhan hidup gua sehari-hari. Kebutuhan gua kan banyak, mungkin nggak akan cukup segini dan lain-lain gitu. Nah, kalian nggak usah khawatir karena ini tuh hanya sekedar ekspektasi harapan di pertama aja. Nantinya ketika kalian misalkan udah dapat interview dan si profil kalian udah tembus, itu kalian nanti bisa diskusiin langsung dengan HRD-nya secara langsung 4 mata dan jelaskan berapa sebenarnya gaji yang kalian inginkan. Jadi si gaji kecil yang kita cantumin di sini itu tuh hanya sebagai pemikat supaya si perusahaan tertarik dengan harga murah yang udah kita tetapkan. Tuh, kalau misalkan lokasi kalian itu adalah di Jakarta, yang dimana di Jakarta itu kalau nggak salah si UMR-nya itu di kisaran 4,5 sampai 5 jutaan, berarti di sini kalian cantumin ekspektasi gaji kalian itu 30 sampai 40% di bawah dari UMR tempat kalian berada. Misalkan kalau gaji UMR Jakarta itu adalah 4,5, berarti di sini kalian cantumin aja kisaran ekspektasi gaji kalian itu di 3 jutaan ya, teman-teman.
Nah, ini gue cantumin 3 juta rupiah. Nah, kemudian kalau udah, kalian lanjut ke kolom selanjutnya yang ada di sini. Nah, ini kalian pilih tinggal di Indonesia. Yang ini udah benar ya, di Indonesia. Kemudian abis itu di sini provinsinya kalian pilih provinsi mana. Misalkan di sini gue isi DKI Jakarta. Nah, di kolom selanjutnya di sini kalian tinggal isi di lokasi mana kalian pengen dapetin pekerjaan kalian. Nah, misalkan ini kalian klik ya. Nanti di sini ada pilihannya. Misalkan kalau kalian pengen dapetin kerjaan di Jakarta, berarti di sini kalian tinggal pilih aja Jakarta. Nah, ini ya, ada DKI Jakarta, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan. Nah, untuk lokasi tempat kerja ini sendiri, kalian bisa pilih maksimal sampai 3 lokasi ya. Misalkan di sini gua pilih Jakarta Barat 1. Selanjutnya di sini gua pilih Jakarta Pusat. Yang terakhir di sini Jaksel ya, Jakarta Selatan. Nah, kalau udah, habis itu di sini ada kolom yang kayak gini ya, bekerja sejak. Nah, bekerja sejak ini adalah pengalaman pekerjaan kalian pertama kali itu dimulai dari tahun berapa. Nah, di sini kalau misalkan kalian itu udah bekerja dari tahun 2011 atau 2010, kalian isi di sini 2010 atau 2011. Ini gue contohin dari 2011 ya. Nah, kemudian kalau udah, di sini kalian langsung klik selanjutnya. Nah, kemudian abis itu setelah kalian klik selanjutnya nanti akan muncul tampilan kayak gini ya teman-teman. Setelah muncul tampilan kayak gini nanti di sini akan ada pilihan institusi atau universitas. Nah, di kolom institusi atau universitas ini kalian isi dengan nama dari universitas tempat kalian berasal sebelumnya. Nah, pertanyaannya, Bang, kalau misalkan gue cuma lulusan SMA nih atau lu cuma lulusan SMP. Nah, nggak masalah ya teman-teman, nggak mesti universitas. Jadi kalau misalkan latar pendidikan kalian itu hanya sampai jenjang SMA, kalian bisa isi jenjang pendidikan tertinggi yang terakhir kalian selesaikan. Misalkan di sini kalian masukin SMA 5 Jakarta misalkan. Nah, kemudian kalau udah di sini kalian masuk ke kolom lokasi ini. Lalu kalian seperti biasa pilih Indonesia. Ini udah benar ya, Indonesia, jadi nggak usah dirubah. Kemudian kalau udah habis dari kolom lokasi, kita masuk ke kolom selanjutnya, yaitu kolom kualifikasi. Nah, di kolom kualifikasi ini kalian tinggal klik aja. Lalu di sini kalian tinggal pilih yang SMU, SMK, atau STM. Karena tadi kan kalian isinya institusinya adalah SMA, pendidikan terakhir. Berarti di sini kalian pilih yang SMU, SMK, atau STM. Kemudian abis itu di sini di kolom bidang studi kalian tinggal klik di sini, kalian tinggal pilih yang paling bawah yaitu yang lainnya di sini, karena di sini kan untuk yang lulusan SMA ini nggak komplit nih pilihannya, kayak yang jurusan IPS, IPA atau jurusan bahasa itu nggak ada di sini. Jadi kalian pilih yang lainnya. Lalu nanti akan ada kolom kayak gini. Kemudian kalian tinggal masukin aja, kalau misalkan kalian SMA-nya itu jurusan IPS, kalian tinggal masukin IPS. Kalau misalkan kalian IPA, kalian masukin IPA. Kalau misalkan bahasa, kalian masukin aja bahasa di sini. Nah, di sini gue contohin. Misalkan di sini gue masukin jurusan IPS. Nah, kalau udah, habis itu di sini kalian tinggal masukin aja tanggal wisuda atau tanggal kelulusan kalian terakhir. Misalkan kalian lulus SMA itu tahun 2009 ya, kalian masukin aja di sini 2009. Nah, kemudian kalau di tahap 2 ini si profilnya udah kalian isi, langkah selanjutnya di sini kalian tinggal klik selanjutnya aja di sini. Nah, kemudian abis itu nanti akan muncul tampilan kayak gini, yang dimana ini adalah kolom yang berhubungan dengan pengalaman pekerjaan kalian sebelumnya. Nah, di kolom yang pertama ini adalah kolom posisi, yang dimana di kolom posisi ini bisa kalian isi dengan posisi atau jabatan terakhir di mana tempat kalian pernah bekerja sebelumnya. Misalkan posisi gue sebelumnya itu adalah waiter ya, gue masukin kalau misalkan posisi kita waiter. Nah, untuk posisi ini bebas ya, kalian bisa sesuaikan dengan pengalaman pekerjaan kalian masing-masing. Kalau misalkan pengalaman kalian sebelumnya adalah seorang IT, kalian bisa masukin IT di sini. Nanti ada pilihannya juga IT. Kalau misalkan pengalaman kalian adalah marketing, kalian bisa pilih marketing di sini. Nah, di sini gue biar simple, gue contohin aja waiter yang paling gampang. Nah, kemudian abis itu nanti di sini ada kolom nama perusahaan atau tempat kalian pernah menjadi waiter sebelumnya. Nah, misalkan di sini gue contohin nama suatu restoran KFC misalkan ya. Nah, ini nih ada nih ya, KFC Group. Nah, ini hanya sekedar contoh aja ya. Nanti untuk nama perusahaan dan posisi kalian bisa modifikasi sesuaikan dengan posisi atau jabatan dari perusahaan kalian masing-masing. Nah, kemudian abis itu, nah nanti di sini ada kolom waktu bergabung. Nah, kolom waktu bergabung ini adalah kolom yang berhubungan dengan berapa lama kalian pernah bekerja di dalam perusahaan tersebut. Misalkan kalian mulai bekerja dari tahun 2011 bulan Januari sampai dengan, kalau misalkan kalian masih bekerja sampai sekarang, kalian tinggal checklist sekarang aja. Tapi kalau misalkan kalian udah berhenti dari perusahaan ini kalian unchecklist aja. Lalu di sini kalian masukin tahun kalian berhenti.
Misalkan kalian berhenti di tahun 2020, bulannya bulan Maret. Nah, kalau udah, maka nanti tampilannya akan jadi kayak gini ya, teman-teman, yang dimana di sini kelihatan pengalaman kerja kalian di KFC itu selama kurang lebih 9 tahun ya, yang tertera dari tahun 2011 sampai tahun 2020. Nah, kemudian abis itu kalian masuk ke kolom selanjutnya. Nanti di sini ada kolom spesialisasi. Nah, di kolom spesialisasi ini kalian tinggal klik. Nanti di sini akan ada muncul tampilan kayak gini ya. Karena tadi kita itu pilihnya adalah waiters, berarti kita harus milih spesialisasi yang berhubungan dengan restoran. Misalkan ini ya, gua pilih restoran. Nah, ini nih. Makanan, minuman, pelayan restoran. Kemudian abis itu di sini bidang pekerjaan. Kalian pilih ada di sini ya, ada barista, ada bartender, ada koki, lainnya ada manajemen, pegawai restoran, supervisor, dan lain-lain. Karena waiters ini adalah pegawai, di sini kita langsung pilih aja pegawai restoran. Nah, kemudian abis itu di sini untuk industri kalian pilih di sini industrinya restoran ya. Nah, makanan, minuman, catering, restoran. Kemudian abis itu di sini jabatan seperti biasa, di sini kalian pilih jabatan kalian adalah sebagai pegawai ya, yang di sini non manajemen dan non supervisor. Nah, kemudian abis itu nanti di sini kalian tinggal cantumin nomor handphone kalian ya, teman-teman. Gua contohin nomor handphonenya kayak gini, 081234567890 gitu. Nah, nomor handphone ini perlu ya, karena nanti nomor handphone ini akan dipergunakan oleh si perusahaan yang melihat profil kita untuk menghubungi kita apabila nantinya si profil kita ini sesuai dengan yang mereka inginkan. Nah, kemudian kalau udah, di sini kalian tinggal klik lengkap aja yang ada di sini. Kalau misalkan semuanya udah kalian isi sesuai dengan kategori dari pengalaman pekerjaan kalian. Ini gue klik lengkap. Nah, kemudian udah beres ya, teman-teman. Setelah udah beres, maka di sini profil job street tahap 1 kalian udah berhasil kalian buat. Nah, kemudian abis itu kalau udah selesai di sini kalian langsung klik kolom My Job Street yang ini, maka nanti akan muncul tampilan kayak gini. Nah, kalau udah muncul tampilan kayak gini, tahap selanjutnya adalah, ini kan foto kalian masih kosong nih. Nah, kalau bisa, kalian upload foto kalian atau pas foto kalian dengan ukuran 3x4. Kayak misalkan pas foto kayak gini ya, teman-teman. Nah, gini nih, ini contoh aja nih. Jadi ada backgroundnya kayak gini. Jadi kalau bisa fotonya tuh jangan pakai foto kayak foto profil Facebook atau foto Instagram yang lagi ngegaya-gaya gimana gitu. Jadi kalau bisa fotonya kasual kayak gini. Ada backgroundnya warna biru ataupun warna merah. Nah, kemudian habis itu kalau misalkan di sini kalian udah upload si pas foto kalian, tahap selanjutnya di sini kalian edit ulang si pengalaman pekerjaan kalian. Edit untuk supaya kelihatan lebih menarik dan lebih profesional. Pertama yang perlu kalian lakukan adalah di sini kalian edit dan jelaskan rincian dari pekerjaan kalian ketika kalian bekerja di perusahaan KFC ini. Nah, cara edit dan cara merincinya di sini kalian tinggal klik yang pengalaman kalian yang ada di sini. Kolom pengalaman. Nah, maka nanti akan muncul tampilan kayak gini ya, perbarui pengalaman. Di sini kalian tinggal klik aja tombol pensil yang ini untuk mengeditnya. Nah, maka nanti akan muncul tampilan kayak gini. Nah, kalau udah muncul tampilan kayak gini, nanti di sini kalian tinggal scroll ke bawah, lalu nanti di sini akan ada muncul tampilan gaji bulanan ya, teman-teman. Yang dimana gaji bulanan di sini adalah gaji bulanan ketika kalian bekerja di pekerjaan kalian sebelumnya. Misalkan pengalaman pekerjaan kalian sebelumnya adalah sebagai waiters di KFC, kalian tinggal masukin aja di sini gaji bulanan kalian selama jadi waiters itu berapa. Misalkan ya, gua masukin di sini, ini mata uangnya IDR, Indonesian Rupiah. Kemudian di sini gua masukin gaji bulanan sebelumnya itu adalah di kisaran 2.800.000 misalkan ya sebagai waiters gitu. Nah, hal ini perlu dilakukan atau perlu kita cantumkan supaya si perusahaan yang nantinya mau mempekerjakan kita ini tuh bisa tahu berapa kisaran gaji yang pas yang bisa mereka berikan dan selisihnya nggak terlalu jauh dengan gaji yang udah pernah kita terima sebelumnya. Nah, untuk gaji bulanan ini sebenarnya wajib nggak wajib sih. Kalau misalkan kalian mau isi boleh, tapi kalau misalkan kalian nggak mau isi juga nggak apa-apa. Nah, kemudian abis itu kalau misalkan di sini di kolom gaji bulanan kalian udah isi, nanti di sini ada kolom keterangan kerja. Nah, kolom keterangan kerja ini adalah kolom yang sangat penting yang wajib kita isi ya, teman-teman. Nah, kebanyakan dari pengguna Jobstreet itu tuh biasanya keterangan kerja ini tuh sering banget dikosongin sama mereka gitu. Padahal kolom keterangan kerja ini adalah kolom yang paling penting menurut gua gitu. Karena kebanyakan HRD atau para perusahaan yang sedang mencari pegawai baru, hal pertama yang mereka lihat adalah pengalaman pekerjaan kita. Yang si rincian pekerjaannya itu harus tercantum di dalam keterangan kerja yang ada di sini. Nah, untuk cara mengisi kolom keterangan kerja ini, caranya tuh cukup simpel ya. Untuk cara ngisinya kalian tinggal isi aja dengan job desk yang sesuai dengan pengalaman pekerjaan kalian sebelumnya yang berhubungan dengan posisi kalian, yaitu misalkan di sini waiters ya. Nah, jadi di sini kalian tinggal rinci aja. Misalkan di sini
menerima dan menyapa tamu dengan ramah. Kemudian habis itu di sini melayani tamu dengan sepenuh hati dan berkoordinasi dengan tim restoran untuk memberikan pelayanan terbaik. Misalkan gini ya. Kemudian habis itu di sini kalian rincikan lagi tugas-tugas kalian itu sebagai apa di sini. Makin banyak rinciannya makin bagus gitu, dan makin rapih rincian kalian itu juga makin bagus. Jadi intinya di sini kalau bisa kalian mesti deskripsikan setiap detail-detail dari pekerjaan yang udah kalian lakukan sebelumnya. Jadi di sini makin detail atau makin banyak rincian pekerjaannya itu makin bagus ya teman-teman. Nah di sini gue cuma contohin 2 aja karena gue nggak tahu ya sebenarnya untuk waiters ini poin-poin pentingnya apa aja gitu, karena gue sebelumnya juga belum pernah jadi waiters. Jadi di sini gue contohin cuma 2 aja. Mungkin buat teman-teman yang pengalaman sebelumnya adalah waiters, kalian mungkin di sini bisa isi poin-poin pentingnya lebih banyak lagi sesuai dengan pengalaman kalian tersebut. Oke, nah kalau misalkan di sini untuk keterangan kerjanya kalian udah isi sekomplit mungkin, di sini kalian tinggal klik simpan aja. Nah, kemudian abis itu di pengalaman pekerjaan ini kalian bisa masukin pengalaman pekerjaan kalian itu lebih dari 1. Nah, kalau misalkan di sini kalian punya pengalaman pekerjaan nggak cuma di KFC aja, misalkan kalian ini pernah jadi waiters di McDonald atau di Hokben, kalian tinggal tambahin aja pengalaman pekerjaan kalian dengan cara klik tambah yang ada di sini. Jadi makin banyak pengalaman pekerjaan yang udah kalian cantumin di sini, maka makin besar juga peluang kalian untuk bisa dapetin pekerjaan yang sesuai dengan keinginan kalian masing-masing. Nah, kemudian langkah selanjutnya nih, kalau misalkan di sini kalian udah revisi si pengalaman pekerjaan kalian dan udah kalian tambahin detail-detailnya yang ada di sini selengkap mungkin dan sekomplit mungkin, di sini kalian tinggal masuk ke kolom keterampilan yang ada di sini. Nah, ini kalian klik kolom keterampilan. Nah, kemudian abis itu di sini kalian tinggal masukin keterampilan kalian yang kalian miliki yang bisa menjadi nilai lebih dari profil kalian. Kayak misalkan ini ya, kalau misalkan kalian itu jago pakai Microsoft Word, kalian tinggal tulis aja di sini Microsoft Word. Ini kalian pilih, lalu di sini kalian masukin tingkatnya, tingkat pemula atau tingkat menengah atau tingkat lanjutan yang udah expert. Nah, misalkan di sini kalian udah expert pakai Microsoft Word, ini kalian tinggal masukin yang tingkat lanjutan. Nah, kemudian abis itu kalau misalkan kalian punya skill lain selain dari Microsoft Word, misalkan kalian punya skill untuk ngedit foto pakai Photoshop, kalian masukin di sini Photoshop. Dan untuk tingkat skill penguasaan Photoshop-nya di sini kalian bisa isi ya, masih pemula, menengah atau tingkat lanjutan. Kalau masih menengah, di sini kalian bisa pilih menengah. Nah, kemudian di sini untuk skill lainnya yang mungkin berhubungan dengan waiters tadi, kalian di sini bisa pilih skill yang waiters tadi dengan cara ketik waitering yang ada di sini. Nah, nanti di sini ada muncul waitering ya. Nah, ini kalian klik waitering. Kemudian di sini kalian pilih tingkat penguasaan waitering kalian dengan cara klik yang paling expert. Apabila di sini kalian mau nambah skill kalian yang mau kalian cantumin di sini, kalian tinggal klik aja yang tambah keterampilan lalu masukin skill kalian yang sesuai dengan kalian inginkan. Tapi kalau misalkan skill kalian yang udah kalian cantumin di sini udah dirasa cukup, kalian tinggal klik simpan aja yang ada di sini. Nah, udah ya teman-teman, maka nanti si keterampilannya langsung ditampilkan di sini. Nah, kemudian abis itu setelah dari kolom keterampilan ini, di sini kita langsung lanjut ke kolom bahasa yang ada di sini. Ini kalian klik kolom bahasa. Lalu di sini kalian tinggal tambahin bahasa yang kalian kuasai selain dari bahasa Indonesia. Kalau misalkan kalian punya skill bahasa asing. Nah, kalau misalkan teman-teman bisa bahasa Inggris, kalian tambahin aja di sini skill bahasa kalian, misalkan bahasa Inggris di sini. Lalu di sini di bagian lisan kasih nilai berapa skill bahasa Inggris kalian dalam hal berbicara gitu. Kalau misalkan kalian bisa ngomong bahasa Inggris cuma yes no doang, kalian mungkin bisa kasih nilai 1. Tapi kalau misalkan kalian lumayan lah bisa dikit-dikit berbahasa Inggris, kalian bisa kasih nilai 5. Tapi kalau misalkan di sini kalian udah jago lah, ngomongnya udah lancar banget, udah kayak ngomong bahasa Indonesia, kalian kasih nilai 10 di sini bahasa Inggris kalian. Kemudian habis itu di sini dalam hal tulisan, dalam hal menulis, kalian ini nulis bahasa Inggris jago nggak? Kalau misalkan nggak jago, kalian bisa klik 0. Tapi kalau misalkan untuk nulis kalian bisa dikit-dikit, kalian taruh 5. Tapi kalau misalkan di sini kalian untuk nulis itu udah ngerti lah ya cara nulis bahasa Inggris, kalian tinggal kasih 10. Artinya kalian udah menguasai. Nah, kemudian habis itu di kolom utama ini kalian tinggal kasih titik yang ada di sini. Lalu habis itu di sini kalian tinggal klik simpan aja kalau udah. Nah, kemudian habis itu di sini kita tinggal masuk ke halaman resume diunggah. Nah, kolom resume yang diunggah ini itu adalah bagian kolom yang dimana di sini kalian wajib mengunggah atau mengupload CV atau lamaran kalian yang nantinya ini bisa kalian pergunakan untuk melamar ke perusahaan target kalian. Nah, just info buat kalian, untuk bagian resume ini tuh adalah salah satu bagian yang paling penting di Jobstreet ini yang perlu kalian perhatikan. Karena makin bagus resume yang kalian bikin atau makin komplit resume atau CV yang kalian buat di sini, maka makin besar juga peluang pekerjaan yang bisa kalian dapat
dari si Jobstreet ini. Nah, untuk cara bikin resume ini kayak gimana dan contoh resume dari CV ini tuh kayak gimana? Nah, jadi contohnya itu kayak gini ya teman-teman. Nah, contohnya tuh kayak gini. Nah, jadi ini adalah contoh dari resume atau CV yang dimaksud di Jobstreet tadi. Yang dimana si CV atau resume ini itu tuh berisi tentang data diri lengkap kita dan berisi juga tentang pendidikan formal kita, juga pengalaman pekerjaan kita, dan juga skill apa yang kita miliki di dalam resume kita ini. Jadi untuk cara buatnya ini tuh gampang banget ya. Kalau gue di sini bikinnya itu tuh di sini gue cuma pakai Microsoft Word, sederhana dan simple. Nah, untuk cara bikin CV atau resume kayak gini, ini kalian bisa pakai format dari gue. Nanti kalian tinggal isi aja namanya di sini, lalu kalian bisa edit tempat tanggal lahir kalian, pengalaman pekerjaan juga di sini kalian bisa edit. Nanti untuk foto juga nanti kalian bisa ganti pakai foto kalian. Dan di sini untuk kemampuan mengoperasikan komputer, software ini juga nanti kalian bisa edit sesuai dengan skill kalian. Nah, untuk bisa download file ini supaya bisa kalian edit, ini gua udah cantumin di bawah ini ya, di kolom deskripsi dari video ini. Kalian bisa download si formatnya, lalu nanti kalian tinggal edit-edit aja sesuai dengan keinginan kalian masing-masing. Nah, kalau misalkan si kurikulum vitae ini udah kalian edit dan udah kalian buat sesuai dengan profil kalian masing-masing, tahap selanjutnya di sini kalian tinggal masuk lagi ke profil dari Jobstreet kalian yang ada di sini. Kemudian abis itu di sini kalian tinggal upload si CV kalian tadi yang udah kalian edit. Nah, di sini ya. Tinggal upload, lalu kalian di sini tinggal klik browse, lalu kalian tinggal cari si CV kalian tadi yang udah kalian edit. Kalau udah, kalian tinggal klik upload. Tuh, maka nanti si CV kalian itu akan langsung ditampilkan di sini dan bisa langsung di-download sama si perusahaan yang menginginkan profil lengkap dari CV kalian yang ada di sini. Gitu, teman-teman. Nah, untuk CV ini sendiri mungkin buat teman-teman kalau misalkan udah punya tampilan CV sendiri atau mungkin udah punya format CV sendiri, kalian bebas ya bisa pakai format dari CV kalian, nggak mesti sama kayak gini ya. Beda pun bisa gitu. Cuma gua saranin sih buat teman-teman kalau bisa untuk CV ini jangan terlalu heboh gitu ya. Kalau gua pribadi sih ya, CV dengan format kayak gini ini tuh gua udah pakai selama 10 tahun dan si format CV ini tuh udah berhasil gua pakai untuk melamar di 4 perusahaan yang berbeda dalam waktu 10 tahun terakhir. Pernah juga gua pakai CV dengan format yang rame banget gitu ya, kelihatan lebih glowing, glow up gitu, ada warna-warninya. Tapi alhasil ternyata dari beberapa kali gua coba apply, ternyata CV yang kayak gini itu justru lebih menarik di mata para perusahaan dibanding dengan CV yang lebih wah gitu, yang si warna-warninya tuh banyak banget dan lebih heboh gitu. Nah, maka dari itu sekarang tuh untuk pakai CV atau resume itu gua lebih sering pakai format yang kayak gini dibandingkan dengan format yang glow up banget gitu ya, teman-teman. Tapi kalau misalkan teman-teman di sini pengen coba pakai format sendiri, bebas ya, kalian bisa coba bereksperimen dengan format CV kalian masing-masing. Nah, oke, kemudian kalau misalkan di sini kalian udah upload si CV atau resume kalian yang tadi udah kalian bikin, nah tahap selanjutnya di sini kalian udah bisa untuk mulai mencari pekerjaan yang sesuai dengan yang kalian inginkan. Nah, kalau misalkan di sini kalian udah berhasil untuk mengupload CV atau resume kalian di sini, itu tandanya di sini semua tahapan-tahapan untuk mulai membuat akun Jobstreet kalian itu udah selesai ya, teman-teman. Nah, dan di sini langkah selanjutnya kalian tinggal klik atau masuk ke halaman cari lowongan yang ada di sini untuk mulai mencari pekerjaan yang sesuai dengan kriteria kalian masing-masing. Nah, di sini di kolom jabatan atau kata kunci perusahaan kalian tinggal masukin aja pekerjaan yang ingin kalian jadikan sebagai pekerjaan tetap nantinya. Nah, di sini misalkan kalau kalian pengen cari pekerjaan sebagai waiters, kalian tinggal klik aja di sini waiter. Nah, waiter ini untuk cowok ya, teman-teman. Kalau misalkan kalian cowok. Nah, tapi kalau misalkan kalian cewek pengen jadi waiter, itu disebutnya waitress. Jadi kalau misalkan kalian cewek pengen jadi waitress, kalian tulisnya di sini waitress. Kayak gini. Jadi jangan sampai ketukar, kalau waiter itu untuk cowok, kalau waitress itu untuk cewek. Nah, di sini gue contohin untuk yang cowok ya, cari kerjaan sebagai waiter yang cowok. Nah, ini udah dapat yang ini waiter. Kemudian abis itu di sini kalian tinggal masukin lokasi atau tempat di mana kalian ingin mendapatkan pekerjaan sebagai waiter. Kalau misalkan kalian tinggal di Jakarta, ya kalian tinggal masukin aja di sini posisinya adalah di Jakarta. Kalau misalkan kalian tinggal di Padang, kalian tinggal masukin aja Padang. Kalau misalkan di sini kalian tinggal di Bandung, kalian masukin aja Bandung. Gitu, sesuaikan dengan lokasi atau tempat tinggal di mana kalian berada. Misalkan ini gue contohin, gue cari di Jakarta. Nah, kemudian abis itu kalau udah nanti di sini ada kolom semua spesialisasi pekerjaan. Nah, ini kalian bebas ya mau isi atau enggak juga nggak apa-apa. Karena di sini kalian tadi udah ngasih kata kunci waiters, jadi yang di sini untuk spesialisasi nggak usah diisi lagi. Nah, kalau udah di sini kalian langsung tinggal klik cari aja.
Nah, maka nanti akan muncul di sini ya, ada 907 lowongan di Jakarta sebagai waiters yang mungkin sesuai dengan yang kalian inginkan. Nah, di sini ada kayak ini waiters di PT Dunia Entertainment, kemudian di sini ada Malolias Mitra. Nah, di sini gajinya ada yang ditampilkan dan ada yang nggak ditampilkan. Nah, kayak misalkan ini ada yang ditampilkan di sini gajinya di kisaran 2,6 sampai 3,6 juta per bulannya. Ini di perusahaan My Meal Catering di CV Sehat Makmur Abadi. Dan kemudian di sini masih banyak lagi ya. Ada yang gajinya sampai 3,5 sampai 4,9 juta juga. Ada yang gajinya sampai di atas 5 juta, yaitu di kisaran 5 sampai 6 juta. Nah, di sini kalian bisa pilih pekerjaan yang kalian inginkan sesuai dengan gaji ataupun sesuai dengan lokasi yang terdekat dengan tempat tinggal kalian. Nah, kalau misalkan di sini kalian pengen cari pekerjaan yang mungkin dirasa cocok dengan kalian, kayak misalkan ini ya ada waiters gajinya cukup lumayan gede di PT Dana Purna Investama, ini kisaran di 5 juta sampai 6 juta. Ini kalian tinggal klik aja lowongannya yang ini. Kemudian habis itu nanti akan muncul tampilan kayak gini. Nah, di sini ada deskripsi pekerjaannya. Lalu nanti setelah muncul deskripsi pekerjaan ini kalian lihat ya, di sini syarat pertamanya sesuai apa enggak dengan kualifikasi kita. Nah, kalau misalkan di sini untuk deskripsi pekerjaannya dirasa cocok dengan kalian, di sini kalian tinggal klik aja lamar sekarang yang ada di sini. Gue contohin ya. Di sini gue klik lamar sekarang. Nah, ini ya. Nanti si Jobstreet-nya akan minta untuk mendata ulang berapa tahun pengalaman kerja sebagai pelayan. Di sini kita masukin aja lebih dari 5 tahun misalkan ya, karena tadi pengalaman di KFC yang gua cantumin itu tadi dari 2011 sampai saat ini. Kemudian habis itu di sini bagaimana kamu menilai kemampuan bahasa Inggrismu. Di sini gua masukin aja kemampuan berbicara dengan mahir dalam situasi profesional. Nah, gua cantumin kayak gitu. Nah, kemudian habis itu di sini nanti ada kolom untuk mempromosikan diri. Nah, di sini kalian bisa mempromosikan diri kalian sebaik mungkin. Kayak misalkan di sini ya, kalian bisa promosikan diri kalian seperti ini. Saya seorang pekerja keras yang sudah berpengalaman dalam dunia restoran lebih dari 5 tahun dan memiliki semangat kerja yang tinggi yang dapat membantu berkembangnya perusahaan bapak atau ibu. Nah, ini adalah sedikit contoh cara mempromosikan diri kalian ketika kalian mau melakukan apply atau mengirim lamaran kalian kepada perusahaan yang kalian inginkan. Gitu ya teman-teman. Nah, nanti untuk cara mempromosikan diri ini sendiri nanti kalian bisa sedikit rubah atau sedikit modifikasi sesuaikan dengan target perusahaan yang ingin kalian lamar. Nah, kalau misalkan udah, di sini kalian tinggal langsung klik aja kirim lamaran yang ada di sini. Nah, habis itu udah beres ya, teman-teman. Nanti akan muncul tulisan kayak gini, lamaran Anda telah berhasil dikirim ke PT Dana Purna Investama. Perusahaan akan menghubungi Anda apabila Anda terpilih. Terima kasih dan semoga sukses. Nah, kalau misalkan udah muncul tampilan kayak gini, tahap selanjutnya kita tinggal menunggu aja apakah si profil kita atau si lamaran kita itu udah sesuai apa enggak dengan yang diinginkan sama si PT Dana Purna Investama ini. Gitu ya teman-teman. Nah, untuk di Jobstreet ini sendiri, sambil kita nunggu, di sini teman-teman bisa nyari lowongan lainnya yang mungkin dirasa sesuai dengan skill ataupun kemampuan kalian sebelumnya. Nah, untuk cara cari lowongan lainnya, kalian tinggal masuk lagi ke Jobstreet. Kemudian di sini kalian tinggal cari lagi lowongan yang dirasa sesuai dengan yang kalian inginkan. Nah, misalkan ini ya, ada waiters juga di Pramusaji yang ini kalian buka. Lalu di sini kalian tinggal klik lamar sekarang lagi. Habis itu di sini kalian tinggal klik atau promosiin lagi diri kalian seperti tadi. Jadi kalau bisa ketika kalian meng-apply atau memasukin lamaran di Jobstreet ini, kalian jangan hanya apply di satu perusahaan aja. Kalau bisa apply di banyak perusahaan yang sesuai dengan kriteria kalian masing-masing sambil menunggu kabar dari perusahaan lainnya. Nah, kemudian kalau misalkan di sini si lamaran kalian itu udah diterima dan ternyata udah cocok dengan perusahaan yang kalian lamar, itu kalian nanti akan dapat pemberitahuan lewat email dari Jobstreet kayak gini. Nah, ini ya, kayak contoh punya gua. Nah, ini adalah contoh email dari Jobstreet yang si perusahaannya itu cocok dengan lamaran yang udah gua masukin ke perusahaan mereka. Ini adalah contoh panggilan interview 2 tahun lalu ya, dari perusahaan yang bernama PT Unimax Power. Posisi yang gua incer waktu itu sebagai marketing area. Nah, dan nanti di email ini akan berisi undangan wawancara kayak gini ya, apabila mereka cocok dengan lamaran yang kita ajukan. Nah, jadi nanti di emailnya itu akan berisi kurang lebih kayak gini, undangan wawancara. Jadi Dear Maijun Tarlando, terima kasih karena sudah tertarik kepada perusahaan kami, dan setelah mereview profil Anda, kami tertarik untuk melakukan interview lebih lanjut untuk membicarakan kesepakatan lebih lanjut. Nah, jadi nanti kalau misalkan kita udah di ACC atau si profil kita diterima, di email ini juga nanti akan dicantumkan tanggal interviewnya, kemudian di sini nanti lokasi interviewnya di mana, kemudian di sini nanti ada kontak personnya siapa yang harus kita temui di perusahaan tersebut. Dan kalau misalkan di sini kalian setuju dan pengen datang ke interviewnya, di sini kalian tinggal klik
accept invitation aja kalau misalkan kalian tertarik dengan perusahaan tersebut. Tapi kalau misalkan kalian nggak tertarik dengan perusahaan tersebut dan udah dapat acara interview di tempat lain yang dirasa cocok dengan kalian, di sini kalian tinggal klik decline aja. Nah, kebetulan yang untuk yang 2 tahun lalu untuk interview yang ini tuh gua tolak ya, karena waktu itu gua juga dapat undangan interview dari perusahaan lain yang si jam dan tanggalnya tuh berbarengan dengan ini. Jadi gua lebih pilih ke perusahaan lain dan yang ini gua tolak. Jadi gitu ya teman-teman, jadi kurang lebih kayak gini kalau misalkan si profil kalian itu di-ACC sama si perusahaan yang udah kalian lamar. Nah, jadi ketika kalian udah dapet email kayak gini dari Jobstreet, ini adalah pertanda baik ya, karena di sini si perusahaan udah menunjukkan ketertarikan terhadap kalian. Dan jangan lupa ketika kalian udah dapet email ini dan kalian setuju untuk datang interview, jangan lupa kalian persiapkan diri kalian dengan baik, karena biasanya di dalam interview perusahaan itu selain kita diwawancara tentang profil atau data diri kita, biasanya akan ada beberapa psikotes yang perlu kita ikuti atau kita kerjakan untuk seleksi lanjutan dari si perusahaan tersebut. Nah, jadi gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan di sini kalian udah dapat undangan interview dari Jobstreet, kalian tinggal persiapkan aja diri kalian sebaik mungkin dan jangan lupa untuk berpakaian rapi dan siapkan juga mental kalian dan jangan lupa tetap semangat apabila ternyata nanti hasil interviewnya nggak sesuai dengan yang kalian inginkan. Karena jujur ya, pengalaman gua ketika gua interview dari Jobstreet, dari 10 kali undangan interview, gua tuh 3-4 kali itu gua nggak lolos interview, tapi dari 6 kali gua interview itu lolos. Jadi untuk kemungkinan gagal ketika kita interview ini juga masih tetap ada ya teman-teman. Tapi di sini poin penting yang mau gue sampaikan ke kalian, ketika kalian misalkan nanti menerima hal yang nggak sesuai dengan yang kalian inginkan, misalkan kalian ditolak ketika tahap interview, kalian jangan sampai berkecil hati dan tetap semangat. Karena apa yang kalian alami itu juga sebelumnya sempat gue alami, sampai akhirnya gue menemukan perusahaan yang pas, yang akhirnya sesuai dengan kriteria yang gue inginkan. Jadi intinya di sini kalian tetap semangat aja, karena di sini untuk semua step by stepnya ini gue udah kasih dan gue udah buktikan sendiri, dan gue juga udah berhasil dapetin pekerjaan dari Jobstreet ini nggak cuma 1 atau 2 kali, tapi udah lebih dari 3 kali. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Jadi sekian ya tutorial gue kali ini tentang cara dapetin pekerjaan tetap dengan gaji di atas UMR melalui internet menggunakan jobstreet.com versi Maijun Tarlando Sinaga. Dan apabila kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian ya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya. See you.